sebetulnya kita ini banyak Mas ya. Kalau untuk pinak wong ngomong tirakat, nah ya tirakatan. Dan manfaatnya juga sangat banyak dan sangat besar. Manfaatnya sangat besar dan mungkin sangat berguna untuk kita semua. Kathah manfaatipun nggih. Banyak sekali. Karena tirakat ini bisa dicoba oleh siapapun, dan tidak ada larangannya. Sekali lagi tidak ada larangannya. Sapa sing larang? Melek dhewe. Nggih. Wong sing lakoni ya wae dhewe kan ora larang. Kalau bicara soal manfaat, yaitu kita yang lebih supaya kita pahami, yaitu untuk mempekakan hati. Jadi begini, kalau hati kita udah peka, kita bisa merasakan kalau ada sesuatu di dekat kita. Nah, di dekat kita, misalnya ada makhluk halus pun, walaupun masih jauh, kita sudah merasakan. Bahkan aura atau hawanya pun kita bisa merasakan. Gitu. Nah, makhluk halus menika umpami ten napa, Mas? Umpami napa? Medhi napa? Aja medhi Mas, nek medhi engko malah Mas yo. Jin bener wis. Nggih. Jin bener. Karena yang kita kenal hanyalah jin dan manusia. Itu. Jin dan manusia, walaupun tempatnya berbeda di alam lain, yaitu namanya alam gaib. Nah, ini kalau kita bicara alam gaib ini begini Mas. Ada seseorang yang tidak percaya dengan alam gaib. Ini ada. Ini kita tidak boleh membicarakan produk, dilarang mengatakan produknya, gitu. Yang jelas ada orang yang tidak percaya dengan yang namanya alam gaib. Kalau saya ini percaya ya karepmu, ora percaya ya karepmu. Iya, saya dhewe nggih ngoten mawon. Ngono ae. Ada yang beda-beda kan. Beda-beda. Dan juga selain mempekakan hati atau menguatkan hati, yaitu kita supaya badan kita bisa sehat. Ya, menyayang hati kita Mas. Sehat badan, jasmani dan rohani. Nah, tadi itu. Penting nih kemana? Betul. Dan kalau semuanya kita kan ingin sehat aja. Yang kita ingin sehat jasmani dan rohani. Napa malih jasmani kali rohani? Rohani sehat malah sae nggih. Betul. Kita makanya kita tirakat, yaitu tirakat melekan kita ngomong. Melekan. Dan juga yang lebih penting lagi, yaitu bisa menangkal perbuatan yang tidak baik. Contohnya santet. Nah, kalau kita betah melek, santet itu tidak mempan. Nah, begini Mas, santet itu takutnya dengan orang yang tidak tidur. Saya ini sapa sing ora turu? Sing ora turu sapa? Lah nggih, sinten wae nggih. Allah kan. Nggih, leres nggih. Sapa sing iso nyatet Allah? Nggih. Nah, gitu. Ini yang lebih kita pahami saja, yang mudah kita pahami yang itu. Nah, kemudian untuk menenteramkan hati supaya kita mendapatkan tentraman, saged damai ngoten ya. Saged damai gitu. Kita ini sebetulnya begini Mas. Kita ini sebetulnya mencari yang namanya pangeran. Nah, kita juga situ Gusti nggih. Nah, Gusti, yang namanya Gusti Allah.
kita kalau tidak dengan cara-cara seperti itu atau dengan tirakat memperbanyak tirakat, kita tidak bisa menemukan. Nggih, terus. Nah, Nggih. loh, gimana tuh caranya supaya kita ini bisa bertemu dengan pangeran? Nah, gitu. Nggih. Pangeran iki sapa? Nggih. Pangeranku yo penake ngomong, pangeranku aku. Aku ku yo pangeran. Kan ngono ae. Nggih. Pangeran, aku pangeran. Nah, gitu. Itu adalah sebuah pengakuan. Nah, sebuah pengakuan mungkin kalau untuk ini tidak ada yang namanya tadi musyrik atau syirik atau apapun. Di tingkatan pembelajaran ada yang namanya syariat, thariqah, hakikat dan makrifat kan begitu. Nah, makanya kita begini, kalau kita tidak bisa menemukan yang suwung tadi, kita harus bisa tahu yang namanya suwung supaya kita tahu dengan Gusti Allah kan gitu, tahu dengan pangeran. Loh, suwung itu apa? Kita contoh lagi ini, kita mengenal yaitu namanya longan. Nah, kita ulas lagi yang namanya lungan. Longan ini adalah kalau kita mengatakan bicara dengan longan, tentu saja kita berpikir ke satu benda yaitu dipan atau ranjang. Tempat tidur. Tempat tidur. Nah, itu di bawahnya namanya longan. Gitu. Dan longan itu ada. Nah, longan itu ada. Kalau ada dipannya, kayak begitu. Tapi kalau ketika dipan itu diangkat, dihilangkan, dipindah, terus longannya tadi kemana? Nah, kalau misalnya dipan tadi diangkat ke atas, digantung, nah longannya kemana? Artinya begini, jadinya suwung. Nah, kalau dipan diangkat berarti tidak ada longannya, kolongnya tidak ada. Berarti namanya suwung. Nah, berarti ada tetapi tidak ada. Nah, tapi disebut tidak ada tetapi ada kan gitu. Lah ngeluh ta, Bang? Ngeluh Mas. Makanya kita terus belajar, dan saya juga belajar, coba memperdalam. Nah, makanya untuk mengasah itu. Dan dengan tirakat tadi mungkin kita sedikit demi sedikit mungkin bisa menemukan yang namanya suwung tadi. Nah, dia menemukan yang suwung tadi. Bahkan kita tidak cuma mencoba satu kali atau dua kali. Nah, bahkan kita bisa berulang kali melek, melek. Nah, kita salah satunya karena melek itu untuk menangkal kejahatan dari jauh, dari kejauhan, namanya kasarnya penak ngomong santet. Nah, itu iso balik, wong ora turu balik ngono wis. Karena yang kita dengar seseorang yang kena teluh atau santet tersebut pasti orangnya yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur karena lengah tadi. Nah, terus tidurnya diranjang. Nah, dia ada di dipan. Dia kan tinggi tempat tidur. Ya. Karena kalau ketinggian barang tersebut melesatnya di sekitar 60 sampai 80 cm. Nah, tapi kalau kita sedang tidur di bawah, atau di tanah, kita akan meleset, gitu aja. Makanya pasti lewatnya di atas kita, gitu. Dan juga yang perlu kita ketahui, yang tidak pernah tidur adalah Allah. Makanya kita melek. Dan kalau kita melek, kita bisa menangkal yang namanya kejahatan, ilmu yang jahat tadi, yaitu termasuk ilmu santet atau guna-guna. Itu kita insya Allah terjaga oleh itu.
Tapi ngene iki ngeten memang iki. Umpami enten tiyang, umpami sederek-sederek sedulur sekali media. Umpami mau melekan nggih. Iya monggo. Kan niku enten gejala ngantuk nih, Mas. Cara mengatasi kalau mengantuk menika ya napa? Ngopi. Umpami nggih, ngopi. 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 Boten napa napa? Nggih, boten napa nggih. Betul apa? Ngopi, merokok, melekan ya itu. Kita hanya untuk menangkal itu aja. Kita kan tidak puasa. Oh nggih. Nah, Terus boten napa-napa nggih. hanya melek, ya kan hanya melekan, wis melekan. Terus nginum ngopi boten napa nggih. Betul. Makanya supaya untuk menangkal itu kita minum sambil ngopi. Nggih. Sopo sing larang? Nggih, mboten enten. No, sopo sing larang? Sing penting melek. Nggih. Yang penting niatnya sana. Niatnya kemauan dhewe siji, yaitu untuk mengatakan supaya hati kita peka Nggih. terhadap tanda-tanda atau yang namanya aura-aura dari makhluk dari alam lain. Nggih. Kita bisa mengetahui gitu. Terus menika umpami melek enten menika rohani saged meningkat nggih. Betul. Bisa, selain itu rohani tadi kita bisa kuat, Mas. Hati kita juga bisa kuat. Nggih. Nah, kita bisa kuat terutama di sini. Ya, di sini. Nggih. Di sini apalagi pas suara hening. Makanya kita mengambil dari konsep alam saja. Konsep alam yaitu neng no. Nah, itu ya. Neng no. Neng saiki. Neng yaitu jumeneng. Ya. Nggih. Jumeneng dalam sadar jumeneng yaitu berdiri atau bangun. Ya wis melek. Nggih. Berdiri kita disuruh tirakat. Nah, gitu. Nggih. Kita disuruh tirakat, bangun disuruh tirakat. Nggih. Tirakat. Oh, tidak usah puasa, kelamaan. Suwen iku luwe lek. Kesuwen ya. Suwen. Wis melekan. Makanya kita ada mengambil filosofi dari nada musik Jawa. Gamelan nggih. Nggih. Neng no. Ya. Neng no. Iku neng jumeneng. Nggih. Neng jumeneng berarti bangun atau berdiri untuk melakukan tirakat tersebut. Dados dugi filosofi Jawa gamelan niku pun dalam nggih. Bagus, Mas. Bagus sekali. Umpami saged memahami niku. Bisa memahami sangat bagus. Terus yang kedua, neng yaitu mengheningkan cipta, yaitu hening untuk menenteramkan hati, hening pikiran, kita bisa berpusat atau kita bisa bersemedi, Saged fokus ngono nggih. sangat fokus. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu dengan diri kita. Nggih. Itu dari pembelajaran kan begitu. Pembelajaran walaupun belum belajar kan begitu. Nah, Mengheningkan cipta niku napa memang? cipta ini adalah seperti Napa? kita bisa menciptakan gambaran. Gambaran kita bisa ke sana. Nggih. Dengan cipta kita ke sana atau gambaran sesuatu, kita bisa melihat walaupun dengan hati, dalam batin. Nah, gitu. Terus dalam waktu mengheningkan cipta kan apa niku? Meripat niku lak merem memang nggih. Betul. Tapi mboten tilem nggih. Tapi begini caranya supaya sedulur-sedulur semuanya bisa mempelajari dan sedikit memahami. Bisa mencoba maksudnya ngoten lho. Coba begini. Misalnya kita bersemedi. Udah, tangannya entah di dada atau tangannya berada di Bebas nggih niku. di lutut atau bagaimana? Bebas. Tangannya ditaruh di mana atau gerakannya tangan seperti Buddha gitu. Dan kita posisi mata terpejam. Nggih. Nah, dari kita coba kita di mata kita ini memandang yaitu di sini. Pandangan kita di arah sini. Yaitu namanya dahi, ya. Berdiri dan memandang di dahi, tengah-tengah. Terus merem niku mboten tilem ngoten nggih. Betul. Merem tilem tapi kita bersemedi, Fokus. atau menenangkan diri Nggih. atau mengheningkan tadi, yaitu hening dalam arti hening
yang hati, ning pikiran, sehingga kita insya Allah bisa menemukan apa yang kita cari. Nanti kita setelah kita bisa memandang ke tengah sini, nanti pasti ada warna putih. Warna putih. Nah, nanti terus kita tetap berjalan ke sana, terus telusuri terus. Kalau ada apa-apa jangan sampai kembali, terus saja. Nanti ada yang berputar. Nah, nanti ada yang berputar begini. Warna namanya putih dan bercahaya. Nah, bercahaya putih berputar itu yang namanya lorong. Nah, itu namanya lorong. Nanti kalau Anda misalkan Anda nanti takut, ya kembali saja. Takut mundur saja. Melek ayo wis. Melek ya. Dibuka matanya, buka matanya pelan-pelan, kita kembali aja. Itu sebetulnya sudah mulai, ya gitu, sudah mulai. Dan nanti kalau kita sudah belajar konsentrasi, terbiasa, dan nanti ya sapa ngerti, iso omong-omongan karo pangeran dhewe, iso ketemu karo awake dhewe, kan ngono. Saiki contohnya imam iki, nah pengen ketemu imam ketemu imam, iso omong-omongan terus kan ngono. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu namanya nong, yaitu nong itu adalah kasinungan atau kasinungan itu berketempatan. Nah, berketempatan artinya tadi berketempatan kita bisa mengetahui yang namanya pangeran atau yang namanya Gusti Allah, yang namanya diri kita sendiri, dan lebih tingginya adalah yang namanya sukmo sejati. Nah, atau yang namanya tadi, atau nama dari kalau saya sendiri Jenar mengatakan adalah ingsun pangeran, kayak gitu. Ingsun pangeran ingsun, kan begitu. Nah, kan begini Mas, kalau kita harus seperti Syekh Titi Jenar ini kita sangat masuk akal. Sebetulnya wali-wali itu pun juga mempelajarinya. Sami, tapi kalau Syekh Titi Jenar langsung, kan gitu, tanpa melalui syariat. Kalau orang dulu namanya syariat. Nah itu. Coba nanti sedulur siapa tahu nanti bisa melakukan belajar ya sekali, 2 kali, ya kita coba. Mboten bayar Bang. Bayar. Tidak usah poso, RPA usah poso itu. Kalau yang kita puasa atau puasa weton itu kan kita punya tujuan. Tujuan kita untuk misalnya ada hajat. Nah, ada hajat baru kita memakai poso weton. Nah, gitu. Tapi kalau untuk tirakat nih kita hanya bebas, bisa sewaktu-waktu, bisa payah-payah kita ngomong. Nah, supaya kita bisa menemukan jati diri kita. Sopo sih awake dhewe iki, gen aja sombong. Nah, nanti kalau udah kedunungan atau pertempatan tadi, kita tidak akan sombong. Insya Allah tidak akan sombong. Yang penting niku ya. Dan kita akan menemukan kepribadian kita sendiri, dan akhirnya kita bisa lebih bijaksana, lebih baik lagi. Nah itu, siapa tahu nanti kita bisa menemukan apa yang kita cari selama ini, karena perjalanan kita ini sebetulnya mencari itu, selain mencari untuk hidup, yaitu rezeki tadi. Rezeki lah tambah jasmani pun. Betul, jasmani atau untuk badan, dan kalau untuk rohaninya kita melekan atau tirakat gitu. Memang zaman saat menikah ngoten nih memang tiang menikah kata sing pun supi tentang pencari pun ten dunia nih kan memang. Betul Mas, betul sekali. Nah, dan terus kita memakai contoh, yaitu contohnya seperti di pewayangan, yaitu Brotoseno ingin mencari ilmu, yaitu namanya ilmu setelah kayu gung susu angin, mencari lagi yaitu banyu suci Parawito Sari.
Nah, Bimo nih Pak. dalam Bimo. Bimo, dan akhirnya mencebur ke dalam laut, mencebur, dihantam lagi gelombang, minggir lagi, mencebur lagi, dihantam gelombang, minggir lagi, mencebur lagi, akhirnya ditarik oleh ombak tersebut, ditarik ke dalam laut. Nah, dan akhirnya bertemu dengan ular besar dan perang dengan ular besar. Ularnya kalah, dihancurkan dan dirobek-robek mulutnya. Akhirnya hilang, muncullah yang namanya Dewa Ruci. Nah, siapa sih Dewa Ruci? Nah, dan Dewa Ruci itu saya jelaskan, Dewa Ruci adalah tidak lain adalah roh kita sendiri. Ruci, makanya kalau orang kita orang Arab mengatakan ruhi, kan ruhi. Berhubung orang Jawa ini menyebutkan sulit, yes, ruci. Dewa Ruci artinya Werkudara atau Bratasena, bertemu dengan dirinya sendiri. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, itu. Nah, kok kecil? Nah, memang digambarkan kecil, tapi sebetulnya besar. Jagat pun bisa ditelan, kan gitu. Jagat raya ini bisa ditelan kalau cuma seperti Dewa Ruci tadi. Nah, betapa besarnya kalau kita melihat bisa bertemu dengan diri kita yang sejati. Nah, gitu. Terus gambaranipun Bratasena menika umpami dihantam ombak menika ngono memang sulit sekali. Nggih, memang sulit. Perjalanan itu memang sulit. Untuk belajar ke situ, untuk menemukan diri sendiri itu sulit. Itu digambarkan dengan dihantam ombak nih. Dihantam ombak, mencebur, dihantam ombak, minggir, menengah lagi, dihantam ombak, minggir lagi, dan akhirnya itu pun masih berperang dengan ular besar, ular raksasa. Mau digigit tapi tidak apa-apa, dan bahkan Werkudara atau Bratasena tadi bisa merobek mulutnya. Nah, itu. Dan digambarkan kalau di angkasa namanya lintang Bimo Sekti. Bahkan itu munculnya di pagi hari. Dini hari sekitar jam 3 udah muncul bintangnya. Yang paling besar itu bintang Bimo Sekti namanya. Anjane wonten memang ini. Memang ada bintang tersebut namanya bintang Bimo Sekti. Nah, termasuk selain bintang Luku, bintang yang lain, dan juga ada bintang yang aneh yang namanya bintang Kemukus. Itu ada lagi. Kemudian kalau bintang Kemukus ini kalau ada kemana bintang Kemukus arahnya, berarti di sana terjadi wabah penyakit, kan begitu. Terjadi sesuatu, begitu. Nah, jadi ininya kita melekan atau tirakat tadi, kita satu untuk mempekakan hati, yang kedua untuk supaya tolak balak tadi, tolak balak khususnya barang-barang yang jelek-jelek yang dikirimkan kepada kita. Nah, kalau kita tidak tidur, maka kita akan selamat, karena yang tidak tidur itu adalah Allah. Terus yang kemudian supaya hati kita lebih lagi bijaksana dan menghilangkan rasa kesombongan kita. Itu yang paling penting nih, betul. Ini sedikitnya kita takabur dan sombong itu memang manusiawi. Tapi kalau kita bisa menemukan yang kita cari, insya Allah kita bisa lebih bijaksana dan hilang rasa kesombongan kita, setidaknya mengurangi. Begitu. Terus ngambil sing paling tinggi tiang tirakat melek menika saged meninggikan rohani nggih. Betul, meninggikan rohani atau menyehatkan rohani. Nah, menyehatkan rohani dan menguatkan hati kita, memegangkan hati kita supaya kita lebih tahu ada tanda-tanda bahwa di samping kita ini kita berada di dua alam, ada di dunia ini ada dua alam, yaitu dunia dan alam gaib. Dan di alam gaib pun insya Allah kita bisa melihat. Makanya kita tirakat, atau melek. Nah, justru itu kita supaya
kita bisa lebih peka dan juga untuk mempertajam indera keenam kita. Nah, ini indera keenam kita bisa dimengerti ya memang matur nuwun penjelasannya pun tentang melekan menika. Oke, matur nuwun memang. Untuk sedulur-sedulur semuanya mungkin kalau ingin mencoba monggo. Monggo, tidak usah puasa. Tidak usah melek. Kalau untuk supaya tidak ngantuk, bisa merokok dan ngopi. Nah, itu. Matur nuwun. Sekian, kalau ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.